untuk yang sudah subscribe, semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Scene dibuka dengan memperlihatkan keadaan Boruto dan Kawaki yang terus bertarung di permukaan bulan melawan sosok yang sangat kuat. Mereka menghadapi makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Makhluk itu memiliki mata Jugan, tetapi terbukti bahwa sosok tersebut bukanlah Otsutsuki, melainkan ciptaan dewa yang lebih sempurna dari galaksi lain. Dengan kekuatan yang seakan tak terbatas, sosok itu mampu membuat Boruto dan Kawaki kalah telak. Setelah melihat Boruto dan Kawaki terkulai lemas, sambil tertawa sosok tersebut berkata, "Kalian hanyalah dua Otsutsuki yang tidak akan mampu melawan kekuatan dewa. Di hadapanku, para Otsutsuki hanyalah semut-semut kecil." Boruto dengan suara lemas berbisik kepada Kawaki, "Kawaki, dia bukanlah Otsutsuki, tetapi dia seperti makhluk lain dari planet berbeda. Kekuatan dan jenis cakranya berbeda dengan manusia ataupun Otsutsuki biasanya. Dia tidak pernah menggunakan ninjutsu dalam pertarungan, tetapi hanya menggunakan taijutsu dan dojutsu." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki mulai memutar otaknya. "Kita harus memikirkan strategi karena sosok ini sangat kuat, dan mustahil kita bisa melawannya hanya dengan kekuatan." Boruto dan Kawaki yang sudah terjatuh dan terluka parah akhirnya mulai memahami kekuatan sosok itu. Mereka hampir kehilangan harapan. Namun, di tengah-tengah keputusasaan, Boruto menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan saja. Mereka perlu menggunakan kecerdikan dan strategi. "Kawaki, untuk sekarang kita hanya perlu bertahan dan menghindar dari serangannya. Kita tidak perlu menyerang. Tunggu sampai kapan dia mampu bertahan dengan serangannya," ucap Boruto ingin menyelidiki kekuatan musuh. Sementara itu di bumi, Orochimaru, Mitsuki, Shikadai, dan Chocho berada di dalam gua terlarang yang gelap dan menyesakkan. Mereka telah menemukan gulungan kuno yang mengungkap asal-usul sosok tersebut dan juga kelemahannya. Gulungan itu memuat informasi penting yang bisa menjadi kunci kemenangan mereka. Dalam perjalanan pulang menuju Konoha, mereka tiba-tiba terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh iblis penjaga gua. Ilusi tersebut begitu kuat sehingga mereka hampir tersesat selamanya di dalam gua. Namun, berkat pengetahuan mendalam Orochimaru, dia tidak mudah tergoda oleh jalan yang berliku-liku yang berbeda dari jalan yang ia lewati saat memasuki gua tersebut. Mitsuki berkata, "Ayah, jalan ini berbeda dengan jalan yang kita lewati sebelumnya, dan sepertinya kita hanya berputar-putar di sini saja." Orochimaru menatap Mitsuki dengan tenang. "Kita berada dalam ilusi. Kita hanya perlu berjalan terus walaupun kita berputar-putar di tempat yang sama." Shikadai mulai panik. "Orochimaru sama, aku pernah mendengar sejarah tentangmu. Kami sangat beruntung bisa berada bersamamu di gua ini. Karena jika hanya kami bertiga yang ikut misi ini, kami sudah tidak tahu harus berbuat apa." Orochimaru menatap Shikadai dengan senyum khasnya. "Kau mirip dengan ayahmu. Di sini kita tidak harus memikirkan rencana, pasrah saja dengan apa yang terjadi dan terus berjalan hingga kita menemukan cahaya dari luar." Setelah berkata demikian, mereka terus berjalan walaupun berputar-putar di tempat yang sama. Di Konoha, situasi semakin kritis. Banyak shinobi yang telah menjadi korban dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk agresif. Meskipun demikian, para shinobi tetap bertahan dengan gigih. Sarada dan Sasuke yang bekerja sama menggabungkan kekuatan Susanoo mereka untuk menghadapi makhluk-makhluk raksasa yang mencoba menghancurkan Konoha. Dengan kekuatan gabungan mereka, setidaknya mereka mampu menahan serangan makhluk tersebut untuk sementara, meskipun pertempuran itu sangat melelahkan. Dengan Konoha dalam keadaan genting dan Boruto serta Kawaki yang masih terlibat dalam pertempuran di bulan, harapan terakhir kini berada pada gulungan yang dibawa oleh Orochimaru dan timnya. Scene beralih kembali ke bulan. Boruto dan Kawaki, meski terbaring lemah, mulai memikirkan strategi untuk bertahan hidup. Mereka tahu bahwa mengalahkan sosok kuat tersebut hanya mungkin jika mereka mampu menemukan kelemahannya. Sementara itu, makhluk misterius tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah energi yang ia miliki tidak terbatas. "Aku merasakan sesuatu," bisik Kawaki. "Ada pola dalam gerakannya. Namun,
Gerakannya sangat cepat dan kuat. Dia selalu menyerang dengan serangkaian gerakan yang sama. Mungkin ada jeda di antara serangannya yang bisa kita manfaatkan. Boruto mengangguk lemah. Benar, Kawaki. Ini seperti saat kekuatan Juganku bangkit ketika melawan Kiga Otsutsuki. Aku bisa merasakan tubuhku yang sangat ringan dan membuat gerakan lawan menjadi terhambat. Namun, aku tidak tahu lagi cara meningkatkan Juganku ini. Saat itu, aku meningkatkannya tanpa sengaja. Di bumi, Orochimaru, Mitsuki, Shikadai, dan Chocho akhirnya berhasil keluar dari ilusi gua setelah mengikuti arahan Orochimaru. Saat mereka mendekati pintu keluar, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, tanda bahwa pertempuran di Konoha semakin sengit. Tak banyak waktu lagi, ujar Orochimaru dengan nada serius. Kita harus segera membawa gulungan ini ke Hokage. Ini mungkin satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Boruto dan Kawaki yang sedang bertarung dengannya. Mitsuki menatap ayahnya. Apakah gulungan itu benar-benar berisi informasi tentang kelemahan makhluk tersebut? Orochimaru menoleh dengan tatapan serius. Iya, gulungan ini menyebutkan bahwa sosok tersebut diciptakan dari energi kosmik yang tidak stabil. Dia adalah wakil dewa Avest yang berkhianat dan kekuatannya bergantung pada jugannya. Jika kita bisa menemukan cara untuk mengguncang stabilitas energinya, dia akan melemah secara drastis. Karena jugan yang dia gunakan itu bukan murni, itu adalah kekuatan dewa Avest. Dengan cepat, mereka bergegas menuju Konoha, menghindari berbagai jebakan dan rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Di bulan, Boruto dan Kawaki berhasil bangkit meski dengan susah payah. Mereka saling berpandangan, memahami bahwa ini mungkin jadi kesempatan terakhir mereka. Mereka memutuskan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Kawaki, aku merasa ini akhir dari hidup kita, ucap Boruto yang sudah sangat kelelahan melawan sosok di depannya tersebut. Kawaki menghela napas panjang. Boruto, aku tidak menyangka ada makhluk sekuat dia. Aku pikir Otsutsuki Shibai yang paling kuat, ternyata ada makhluk lain di luar sana yang jauh lebih kompleks. Tidak, mungkin dia hanya salah satunya. Di saat kritis, mereka menyadari bahwa alam semesta ini begitu luas, dan ada miliaran makhluk lain seperti sosok tersebut di luar sana. Kembali di Konoha, Sasuke dan Sarada terus bertarung habis-habisan. Mereka berhasil mengalahkan beberapa makhluk raksasa, namun setiap kali mereka berhasil, lebih banyak makhluk yang datang, seakan tidak ada habisnya. Saat Orochimaru dan timnya tiba di Konoha, mereka melihat Susanoo yang sangat besar sedang bertarung dengan makhluk-makhluk raksasa kiriman sosok tersebut. Inilah makhluk yang diceritakan dalam gulungan ini, ucap Orochimaru sambil tercengang. Makhluk ini adalah peliharaan para dewa, dia mengendalikan makhluk tersebut menggunakan jugannya. Mendengar hal itu, Shikadai berkata, Orochimaru sama, sebaiknya kita serahkan gulungan ini pada Sarada secepatnya. Orochimaru dan timnya pun berusaha menuju ke tempat pertempuran Sarada, sambil melewati makhluk-makhluk kecil yang agresif di jalan mereka. Bersambung ke part selanjutnya. Untuk part lainnya, silakan cari di playlist, silakan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar saat tayang nanti kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih.